3 bulan lalu, suamiku Hendra meninggal karena stroke mendadak. Pagi itu, dia masih tertawa saat sarapan. Kami bicara soal cucu yang sebentar lagi ulang tahun. Lalu tiba-tiba tangannya gemetar. Sendok jatuh. Matanya menatapku dengan tatapan yang tak bisa kulupakan. Tatapan meminta tolong, tatapan takut, tatapan pamit. Sebelum sempat kubuka mulut untuk berteriak, dia sudah ambruk di kursi makan. Ambulans datang terlambat. Jalanan Bekasi memang selalu macet di pagi hari. Sejak hari itu, rumah ini terasa sepi, terlalu sepi. Aku masih sering memasak nasi untuk 2 orang. Masih menyiapkan kopi pahit tanpa gula di pagi hari. Baru kemudian tersadar bahwa tak ada lagi yang akan meminumnya. Kamar tidur masih berbau minyak kayu putih kesukaan Hendra. Bantal di sebelahku masih kubiarkan utuh, seolah-olah dia hanya pergi sebentar dan akan kembali. Tetangga-tetangga sudah jarang bertanya kabar. Mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ibu Siti di sebelah kiri masih kadang membawakan sayur asem, tapi itu pun hanya sesekali. Aku mengerti, hidup terus berjalan. Orang lain tak punya kewajiban untuk terus mengingatkan diri sendiri bahwa aku sedang berduka. Yang membuatku bertahan adalah rutinitas. Bangun pagi, menyapu halaman, menyiram tanaman tomat di pot-pot plastik bekas, memasak bubur untuk sarapan, lalu duduk di teras sambil mendengarkan suara motor yang lalu lalang. Sore hari aku menonton sinetron di televisi, meski tak benar-benar memperhatikan. Malam hari aku berdoa, meminta supaya Hendra tenang di sana, dan supaya aku diberi kekuatan untuk melewati hari-hari yang tersisa. Anakku satu-satunya, Timas, dan istrinya Rani, mulai sering datang sejak sebulan terakhir. Dimas anak yang baik, dia mirip almarhum bapaknya, pendiam tapi perhatian. Dia bekerja di perusahaan kontraktor di Kerawang. Pulang pergi setiap hari dengan motor bebek tua yang suaranya sudah kayak traktor. Rani istrinya cantik, rambutnya selalu tersanggul rapi, pakai hijab motif bunga-bunga. Mereka sudah menikah 8 tahun, punya 1 anak perempuan bernama Alia yang sekarang kelas 2 SD. Awal-awal mereka datang aku senang. Rumah ini jadi terasa hidup lagi. "Bu, ibu jangan sedih terus ya. Kalau butuh apa-apa bilang," kata Dimas sambil memijat bahuku, tepat di bagian yang pegal sejak seminggu lalu. Tangannya hangat, seperti tangannya waktu masih kecil dulu, waktu dia minta dipeluk karena takut petir. "Ibu harus semangat lagi," tambah Rani dengan senyum lembut sambil menyodorkan pisang goreng yang dia beli dari warung ujung gang. "Nanti Alia kangen nenek loh. Dia sering nanya kapan bisa nginap di sini lagi." Aku tersenyum. Hati ini terasa sedikit lebih ringan. Kupikir mereka tulus. Kupikir kehadiran mereka murni karena kasih sayang anak kepada ibu yang baru kehilangan suami. Tapi setelah beberapa minggu sesuatu mulai berubah. Rani mulai menanyakan hal-hal yang tak pernah ditanyakan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang membuatku sedikit tidak nyaman, meski aku tak langsung menyadarinya waktu itu. "Bu, tadi Rani iseng-iseng lihat amplop dari perusahaan asuransi di meja. Itu asuransi Bapak ya?" tanyanya suatu sore sambil menyuruput teh manis yang kubuat. Aku mengangguk. "Iya, itu asuransi jiwa yang dulu Bapakmu ambil." "Lumayan ya Bu, jumlahnya," katanya santai, sambil mengambil kue lapis dari toples. "Kalau diinvestasikan bisa buat beli properti. Sekarang kan tanah dan rumah harganya naik terus. Lebih baik uangnya jangan didiamkan di bank Bu, rugi kena inflasi." Aku terdiam. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa Rani tiba-tiba bicara soal investasi? Dia bukan orang ekonomi. Setauku dia cuma lulusan SMK jurusan Tata Boga, kerja serabutan di catering kalau ada pesanan. "Rani benar Bu," sambung Dimas. Dia jarang ikut campur urusan uang, jadi aku sedikit kaget dia mendukung pembicaraan ini. "Ibu kan sendirian, kalau uangnya ditaruh di bank aja ya percuma, mending kita carikan investasi yang aman." "Kita." Kata itu mengganjal di telingaku. Kenapa dia bilang kita? Tapi aku tak ingin berpikir buruk.
Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Ibu mikir dulu ya, ibu belum kepikiran mau diapain uangnya. Ibu cuma ingin hidup tenang, bukan mengejar uang. Tapi kalau memang bisa buat sesuatu yang baik, kenapa tidak? Rani tersenyum lebar. Senyum yang terlalu lebar. Iya bu, ibu pikirin aja dulu. Kami cuma kasih saran kok. Kami kan sayang sama ibu. Setelah mereka pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Kipas angin berputar pelan, angin sore masuk lewat jendela yang terbuka setengah. Aku menatap foto pernikahan Hendra dan aku yang tergantung di dinding. Kami masih muda di sana, masih penuh harap dan mimpi. Mas, apa yang harus aku lakukan? Bisikku pelan kepada foto itu. Tak ada jawaban, hanya suara televisi tetangga yang terdengar samar-samar dari seberang pagar. Malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Terus teringat kata-kata Rani. Terus teringat bagaimana Dimas mendukungnya. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi aku tak tahu apa. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu curiga. Mereka kan anak dan menantuku sendiri. Mereka pasti cuma ingin yang terbaik untukku. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Kuambil bantal Hendra, kupeluk erat-erat. Baunya masih ada, meski sudah mulai samar. Aku menangis dalam sunyi. Menangis untuk suami yang sudah pergi. Menangis untuk kesepian yang tak kunjung reda. Menangis untuk perasaan was-was yang mulai tumbuh di hati ini. Aku belum tahu, niat baikku akan menjadi celah untuk mereka mengambil keuntungan. Aku belum tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku belum tahu bahwa kepercayaan yang kuberikan akan dikhianati dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Kusapu halaman seperti biasa. Menyiram tanaman seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada ketakutan kecil yang mulai bersarang di sudut hati. Ketakutan bahwa mungkin, hanya mungkin, aku tak sepenuhnya aman, bahkan di rumahku sendiri, bahkan dengan anak kandungku sendiri. Di halaman belakang koran itu, mataku tertangkap oleh sebuah iklan berwarna. Iklan rumah di Taman Nusantara Residence Cibubur. Rumah 2 lantai, gaya kolonial modern dengan taman kecil, teras luas, dan lingkungan tenang. Ada foto-fotonya rumah berwarna krem dengan jendela-jendela besar, pagar putih, dan pohon palem kecil di halaman depan. Terlihat begitu damai. Harganya memang tidak murah, 2.500.000.000 rupiah, tapi uang asuransi Hendra lebih dari cukup untuk membelinya. Dan entah kenapa, saat itu juga hatiku berbisik, ini dia. Keesokan paginya, aku menelpon nomor yang tertera di iklan. Suara perempuan ramah menyambutku di seberang sana, memberitahu jadwal open house di hari Sabtu. Aku mencatat dengan teliti. Jantungku berdegup cepat, perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Perasaan penasaran, perasaan harap. Hari Sabtu tiba. Aku mandi pagi-pagi, pakai baju batik kesayangan yang dulu Hendra belikan waktu ulang tahun perkawinan kami yang ke-30. Kusisir rambutku yang sudah mulai memutih, kusemprotkan sedikit parfum. Aku naik angkot ke Cibubur, berganti 2 kali, sampai akhirnya turun di depan gerbang Taman Nusantara Residence. Kompleks itu terlihat bersih. Jalanan mulus, pohon-pohon rindang di sepanjang jalan, dan suasana yang jauh lebih tenang dibanding Bekasi Timur yang penuh hiruk pikuk. Ada penjaga keamanan yang ramah memberi hormat saat aku masuk. Perasaan asing muncul di dadaku, perasaan bahwa aku sedang melangkah ke dunia yang berbeda. Rumah yang diiklankan ada di Blok C nomor 13. Marketingnya sudah menunggu di depan. Seorang perempuan muda berkerudung pink dengan senyum lebar. Dia membuka pagar, mempersilahkan aku masuk. Begitu aku melangkah masuk, rasanya seperti menemukan harapan baru. Teras rumah itu luas. Bisa muat 3 kursi santai dan meja bundar. Ada pot-pot kosong yang bisa kutanami bunga melati atau mawar. Pintu depannya kayu jati asli. Ukiran sederhana tapi elegan. Saat marketing itu membuka pintu, aku melihat ruang tamu yang terang. Jendela-jendela besar yang membiarkan sinar matahari masuk dengan sempurna.
Rumah ini menghadap timur, Ibu. Jadi pagi-pagi hangat tapi tidak panas. Sorenya sejuk. Jelasnya sambil menunjukkan ruangan demi ruangan. Aku mengikutinya seperti anak kecil yang takjub. Ada 3 kamar tidur, 1 di bawah, 2 di atas. Kamar mandinya bersih. Ada bak mandi dan shower terpisah. Dapur cukup besar. Ada kompor tanam dan exhaust fan. Bahkan ada ruang cuci tersendiri di belakang. Tapi yang paling membuatku jatuh cinta adalah taman kecil di belakang rumah. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menanam sayuran atau bunga. Ada pohon mangga muda yang baru setinggi 2 meter. Kupikir, kalau aku rawat baik-baik, 10 tahun lagi pohon itu akan berbuah lebat. Ibu tertarik? Tanya marketing itu dengan penuh harap. Aku mengangguk pelan. Saya ambil. Dia terlihat kaget. Ibu mau pikir-pikir dulu? Atau konsultasi dengan keluarga? Tidak perlu, jawabku tegas. Suaraku sendiri membuatku kaget. Sudah lama aku tidak berbicara dengan nada si yakin itu. Saya ambil rumah ini. Prosesnya bagaimana? Dalam 2 minggu, semua selesai. Aku bertemu notaris yang ditunjuk developer. Dia menjelaskan prosedur dengan sabar. Atas saran notaris, rumah itu kutulis atas namaku sendiri agar urusan surat-suratnya mudah. Kalau atas nama sendiri, Ibu, prosesnya lebih cepat. Tidak perlu surat kuasa atau tanda tangan pihak lain. Jelasnya sambil menunjuk dokumen-dokumen di mejanya. Aku setuju. Lagi pula, ini uangku. Uang hasil jerih payah Hendra dan aku selama puluhan tahun. Kenapa harus ribet? Aku rahasiakan dari semua orang. Dimas dan Rani tidak kutelpon. Ibu Siti tetangga juga tidak kuberitahu. Bahkan ketua RT yang biasa sok tahu pun tidak kuinformasikan. Ini rahasiaku, kejutanku, hadiahku untuk keluarga kecilku. Selama 6 minggu, rumah itu direnovasi. Aku datang hampir setiap hari. Naik angkot pagi-pagi, pulang sore. Mengawasi tukang cat mengecat ulang dinding dengan warna krem muda. Memilih sendiri keramik untuk dapur yang motif batu alam. Tidak licin, aman untuk orang tua. Memesan pagar besi hitam elegan dari tukang las langganan di Bekasi yang sudah kupercaya puluhan tahun. Bu Ratna serius pindah ya? Tanya Pak Harto si tukang las sambil mengukur pagar. Iya Pak, ini rumah baru, untuk anak dan cucu. Jawabku sambil tersenyum. Aku bahkan pasang sumur bor baru karena air pam di sana kadang mati. Tukang bornya bilang airnya bagus, jernih. Tidak bau besi. Aku juga ganti atap bocor di bagian belakang. Pasang genteng baru yang berkualitas supaya tidak rembes kalau hujan deras. Taman melati kutanam sendiri. Aku beli 20 bibit dari pedagang tanaman di Ragunan. Kutanam 1 persatu di sepanjang pagar belakang. Setiap pagi sebelum tukang-tukang datang, aku menyiramnya. Berbicara kepada tanaman-tanaman itu seperti berbicara kepada anak-anak kecil. Kalian harus tumbuh subur ya, biar nanti rumah ini wangi. Bisikku sambil membersihkan daun-daun yang layu. Semuanya kulakukan sendiri, dengan uang hasil jerih payah kami berdua dulu. Hendra, yang bekerja sebagai tukang kayu selama 40 tahun. Aku, yang menjahit pakaian tetangga untuk tambah-tambah uang belanja. Uang yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit, yang kami simpan untuk hari tua. Uang yang Hendra asuransikan, supaya kalau dia pergi duluan, aku masih bisa hidup layak. Dan sekarang, uang itu kupakai untuk rumah ini. Untuk masa depan yang lebih baik. Untuk Dimas, Rani, dan Alia. Aku ingin memberikan kejutan untuk Dimas dan Rani. Setiap malam, sambil berbaring di kamar Bekasi yang sepi, aku membayangkan momen itu. Aku akan mengajak mereka dengan alasan jalan-jalan. Lalu aku akan membawa mereka ke Cibubur, berhenti di depan rumah baru itu, dan berkata, "Ini rumah baru kita. Kalian bisa tinggal di sini sama ibu." Aku membayangkan wajah bahagia mereka. Dimas pasti akan memelukku erat. Rani akan berteriak kegirangan.
Alia akan berlari ke taman, tertawa riang karena ada tempat bermain baru. Kami akan tinggal bersama. Tidak ada lagi kesepian. Tidak ada lagi makan sendirian. Aku bisa memasak untuk mereka setiap hari. Bisa mengantar Alia sekolah setiap pagi. Bisa duduk di teras luas itu setiap sore sambil minum teh dan bercerita. Keluarga yang utuh. Rumah yang hangat. Masa tua yang tidak sepi. Kupikir ini adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat setelah Hendra meninggal. Kupikir ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa hidup masih punya makna, bahwa masih ada alasan untuk bangun setiap pagi, bahwa cinta tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Renovasi selesai tepat 6 minggu kemudian. Rumah itu terlihat sempurna. Cat krem muda bersih menawan. Pagar hitam mengkilap di bawah sinar matahari. Taman melati mulai berbunga. Harumnya menyebar ke seluruh halaman. Dapur bersih dengan peralatan baru yang kubeli satu persatu. Kamar tidur sudah lengkap dengan kasur, lemari, dan tirai bermotif bunga sederhana. Aku berdiri di tengah ruang tamu kosong itu, menatap sekeliling dengan hati penuh syukur. Air mata turun tanpa kusadari, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata bahagia, air mata harap. Mas Hendra, bisikku kepada udara kosong. Lihat mas, ini rumah untuk anak kita, untuk cucu kita. Kita berhasil mas, kita berhasil kasih mereka yang terbaik. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya ada di pikiranku saja. Aku tidak tahu bahwa rumah yang kubangun dengan harapan dan cinta ini akan menjadi sumber air mata yang jauh lebih pedih. Aku tidak tahu bahwa kejutan yang kusiapkan akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku bangun sebelum subuh. Gelisah, tapi gelisah yang penuh harap. Sejak semalam aku sudah menyiapkan baju terbaik kebaya kutu baru berwarna hijau toska yang kubeli khusus untuk acara ini. Aku bahkan pergi ke salon kemarin sore, minta Mbak Yanti menata rambutku yang sudah memutih ini supaya terlihat lebih rapi. Pagi-pagi aku sudah di rumah baru. Semua tampak sempurna. Aku berdiri di ruang tamu yang sudah rapi. Kain pel masih basah di pojokan habis kupel lantai supaya mengkilap. Bau pewangi ruangan aroma lavender yang kusemprotkan pagi ini masih tercium lembut. Gorden putih yang baru kupasang kemarin sore melambai pelan ditiup angin dari jendela yang kusengaja buka setengah. Aku sudah menyiapkan kue-kue di meja makan. Ada lemper, risoles, dan onde-onde yang kubeli dari toko kue langganan di Bekasi pagi tadi. Sudah kuatur rapi di piring cantik yang kubeli kemarin di pasar. Ada teko berisi teh manis dan gelas-gelas bersih. Semuanya siap, tinggal menunggu mereka datang. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Aku mengambil handphone dari tas, jari-jariku sedikit gemetar saat mengetik nomor Dimas. Jantungku berdebar campuran antara gugup dan bahagia yang aneh. "Halo mas," sapaku saat dia mengangkat. "Iya bu, ada apa?" "Nanti siang ketemu ya. Ibu mau kasih lihat sesuatu yang penting. Ajak Rani dan Alia. Ibu tunggu kalian jam 11 di depan Alfamart perempatan Cibubur." Ada jeda sebentar di seberang sana. Kupikir dia sedang mikir. Tapi jawaban Dimas membuatku terdiam. "Kebetulan bu, kami juga mau lihat rumah di Taman Nusantara hari ini. Bagus banget bu, rumah 2 lantai, gaya kolonial. Rani udah jatuh cinta sama rumah itu. Tapi mahal bu, 2,5 miliar. Dadaku terasa sesak. Tidak mungkin. Jangan-jangan... Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin rumah yang lain. Taman Nusantara kan luas. Banyak rumah yang dijual di sana. "Oh ya? Rumah bagus ya mas?" Tanyaku berusaha terdengar santai meski suaraku sedikit bergetar. "Iya bu, kemarin Rani lihat iklan di Instagram. Terus pagi ini kami sudah janjian sama marketingnya mau lihat. Rencananya jam 11.30. Aku menelan ludah. "Blok berapa mas?" "Blok C bu, nomor 13. Dan ketika dia menyebut nomor rumahnya, hatiku langsung jatuh. Itu rumahku sendiri. Aku berdiri membeku di tengah ruang tamu yang baru kusapu tadi pagi. Kaki-kakiku terasa lemas. Tangan yang memegang handphone gemetar hebat. Aku hampir menjatuhkannya. "Bu, ibu masih di sana?" Suara Dimas di seberang telepon membuatku tersadar. Iya mas, ibu masih di sini." Jawabku terbata.
Aku berusaha mati-matian menahan suaraku supaya tidak pecah. Lalu terdengar suara Rani di latar belakang, ceria, penuh semangat. "Mas, tanya ibu. Kalau ibu mau bantu DP, kami bisa langsung beli, Bu. Kami sudah hitung-hitung. Kalau ibu kasih 500 juta buat DP, sisanya kami cicil. Cicilan per bulannya 10 juta. Gaji Dimas kan hampir 15 juta sebulan, jadi insya Allah aman." Suara Rani terdengar lembut tapi penuh semangat. Suara penuh perhitungan. Suara yang membuat dadaku seperti ditusuk ribuan jarum. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka bicarakan itu sudah atas namaku. Sudah kubayar lunas. Sudah kurenovasi. Sudah kusiapkan untuk mereka. Tapi mereka malah merencanakan untuk memintaku membiayai DP rumah yang sudah menjadi milikku sendiri. "Bu, gimana? Ibu bisa bantu kan?" Suara Rani terdengar lebih dekat. Sepertinya Dimas menyerahkan teleponnya kepada Rani. Aku terdiam. Mulutku kering. Ribuan kata mau keluar, tapi semuanya tersangkut di tenggorokan. "Ibu, pikirin dulu ya. Nanti kita lihat rumahnya bareng. Ibu pasti suka deh. Bagus banget, Bu. Ini kesempatan bagus buat kita semua. Alia juga bisa punya kamar sendiri yang luas." Aku pura-pura setuju. Entah bagaimana aku bisa berkata, "Iya, nanti ibu susul ke sana. Jam berapa kalian sampai?" "Jam 11.30, Bu. Kami berangkat dari rumah sekarang. Ibu jangan telat ya," kata Rani sambil tertawa kecil. Setelah telepon terputus, aku duduk di lantai ruang tamu. Lututku tidak kuat menahan tubuh. Aku menatap kosong ke depan. Gelas-gelas di meja makan, kue-kue yang sudah kuatur rapi, gorden putih yang lambai. Semuanya terasa seperti lelucon kejam. Tapi aku harus lihat sendiri. Aku harus tahu sejauh mana niat mereka. Ketika sampai di depan rumah, aku tidak langsung turun dari angkot. Aku melihat dari seberang jalan, bersembunyi di balik pohon terembesi yang rindang. Motor Dimas sudah terparkir di depan rumah. Pagar besi hitam yang kupesan khusus dari Pak Harto sudah terbuka. Aku melihat Rani berdiri di teras depan teras yang kemarin baru kucat ulang sendiri. Dia mengenakan hijab pink, rok panjang motif bunga, terlihat bersemangat sekali. Dan yang membuatku ingin menangis ada temannya. Seorang perempuan muda berkacamata, mungkin teman arisan atau teman pengajian Rani. Rani sedang memberi tur rumah kepadanya. Rumahku. Rumah yang belum bahkan kutunjukkan kepada pemilik sebenarnya, anakku sendiri. "Lihat Mbak Fitri, kamar utama ini buat aku dan Dimas. Luas kan? Muat tempat tidur king size, lemari besar, bahkan bisa ditambah meja rias." Suara Rani terdengar jelas dari seberang jalan. Dia menunjuk kamar di lantai 2. Kamar yang tadinya kurencanakan untuk Dimas dan Rani. "Wah, enak banget Ran. Untung kamu," sahut temannya. "Terus kamar sebelah ini buat Alia. Aku mau cat pink. Pasang wallpaper karakter-karakter kartun yang dia suka. Biar dia semangat belajar." Mereka turun ke lantai bawah. Aku mengikuti pergerakan mereka dari balik pohon. Hatiku hancur perlahan dengan setiap kata yang kudengar. "Nah, kamar kecil dekat dapur ini." Rani membuka pintu kamar yang ada di sudut bawah, tepat di samping dapur yang baru kurenovasi. Kamar yang tadinya kurencanakan untuk ruang menyetrika atau gudang kecil. "Bisa buat Ibu Ratna, biar nggak capek naik tangga. Kan udah tua, kasihan kalau tiap hari naik turun." Dadaku terasa panas, seperti ada bara api yang menyala di dalamnya. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku gigit bibir bawahku sampai hampir berdarah supaya tidak menangis di sini, di jalanan, sendirian. "Ibu kamu mau tinggal di sini juga?" tanya temannya. "Iya dong, kasihan kalau ditinggal sendirian di Bekasi. Lagi pula butuh orang di rumah buat masak, jaga rumah kalau kami pergi. Lumayan kan? Hemat biaya pembantu." Hemat biaya pembantu. 5 kata itu terngiang di kepalaku. Berulang-ulang. Seperti lagu menyakitkan yang tidak bisa berhenti. Aku menunggu sampai mereka selesai berkeliling. Sampai temannya pulang. Sampai Rani dan Dimas duduk di teras. Menunggu aku yang katanya akan menyusul. Baru kemudian aku menyeberang jalan. Aku tersenyum. Senyum yang rasanya menyakitkan di wajah.
Senyum yang harus kupaksakan supaya mereka tidak curiga. Wah, bagus ya Ran, kamu sudah bayangin banyak hal, kataku sambil menatap kosong ke arah rumah-rumahku sendiri, yang sekarang terasa seperti bukan milikku lagi. Rani tertawa, menggandeng tanganku dengan akrab. Iya Bu, Ibu suka kan? Rumah impian banget ini. Kamarnya pas, tamannya bagus, lingkungannya tenang, cocok buat Ibu juga. Dimas berdiri di sampingku, memijat bahuku dengan lembut seperti biasa. Gimana Bu? Ibu bisa bantu kan? Ini investasi bagus buat masa depan kita semua. Masa depan kita. Tapi kenapa aku merasa masa depan itu tidak ada tempatku? Ibu pikir dulu ya Mas, jawabku pelan. Ibu mau lihat-lihat lagi. Aku masuk ke dalam rumah, berjalan pelan di lantai yang baru kupal tadi pagi, menyentuh dinding yang baru kucat 6 minggu lalu, mencium aroma melati dari taman belakang yang kutanam dengan tanganku sendiri. Dan di dalam hati aku tahu, aku tidak lagi dianggap ibu aku, hanya dianggap orang tua yang boleh menumpang. Orang tua yang akan tidur di kamar kecil dekat dapur. Orang tua yang akan memasak untuk mereka. Orang tua yang akan jaga rumah saat mereka pergi. Orang tua yang akan menjadi pembantu gratis dengan alasan kasihan kalau ditinggal sendirian. Bukan ibu yang membangun rumah ini dengan harapan dan cinta. Bukan ibu yang merenovasi setiap sudut dengan doa dan air mata. Bukan ibu yang menanam setiap bunga dengan mimpi keluarga yang hangat. Hanya orang tua. Hanya beban yang harus ditampung dengan belas kasihan. Aku berbaring di kasur bekasi, menatap langit-langit kamar yang gelap. Kipas angin berputar di atas kepala. Suaranya monoton, tapi tidak bisa menenangkan pikiranku yang berkecamuk. Jam dinding di ruang tamu berdetak keras tik-tok, 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 seperti menghitung setiap detik kesakitanku. Kamar kecil dekat dapur. Kata-kata Rani terus berputar di kepala. Bukan kamar utama yang bagus di lantai 2. Bukan kamar dengan jendela luas yang menghadap taman, tapi kamar kecil, dekat dapur. Supaya tidak capek naik tangga. Supaya bisa masak untuk mereka. Supaya bisa jaga rumah saat mereka pergi. Aku memeluk bantal Hendra, mencoba mencari kehangatan yang sudah lama hilang. Air mataku jatuh membasahi sarung bantal yang sudah kusam. Menangis dalam sunyi, seperti malam-malam lainnya sejak Hendra pergi. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku tidak hanya menangisi kesepian. Aku menangisi pengkhianatan. Menangisi harapan yang hancur. Menangisi kebaikan yang disalahgunakan. Mas, apa yang harus aku lakukan? Bisikku kepada gelap. Tentu tidak ada jawaban. Hendra sudah pergi. Aku harus menghadapi ini sendirian. Sekitar pukul 3 pagi, aku bangun. Duduk di tepi kasur, menyalakan lampu kamar, mengambil handphone dari meja nakas. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku sejak tadi, siang sesuatu yang baru kusadari sekarang. Bagaimana Rani tahu rumah itu dijual? Rumah yang baru kulihat 3 bulan lalu dari iklan koran. Rumah yang bahkan belum ramai dipasarkan. Apa mungkin dia sudah tahu sejak awal? Aku membuka chat WhatsApp dengan marketing rumah itu Mbak Devi, mencari percakapan lama, dan kemudian aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. 2 minggu lalu, ada notifikasi bahwa seseorang meminta nomor kontakku ke Mbak Devi. Waktu itu aku mengira itu hanya prosedur biasa, tapi sekarang aku menelpon Mbak Devi, meski sudah dini hari. Dia mengangkat dengan suara serat. Halo, Ibu Ratna? Ada apa tengah malam? Mbak, maaf ganggu. Saya mau tanya. 2 minggu lalu yang minta nomor saya itu siapa? Ada jeda. Kupikir dia sedang mengingat-ingat. Oh itu. Ada yang WhatsApp saya, perempuan muda. Bilang dia keponakan ibu. Mau bantu urus dokumen. Makanya saya kasih nomor ibu. Keponakan. Rani pasti bilang dia keponakanku. Dan dia tanya apa lagi Mbak? Dia tanya status rumah, apakah sudah dibeli atau masih proses. Saya bilang sudah lunas atas nama Ibu Ratna Suryani. Dadaku sesak. Jadi Rani sudah tahu sejak 2 minggu lalu bahwa rumah itu milikku. Tapi dia tetap pura-pura tidak tahu.
tetap merencanakan untuk memintaku membiayai DP. Tetap berharap aku akan memberikan uang lagi. "Terima kasih, Mbak," kataku pelan lalu menutup telepon. Aku duduk terdiam sampai subuh. Saat azan berkumandang dari masjid dekat rumah, aku sudah punya keputusan. Pagi-pagi, jam 6:30, aku telepon tukang kunci langganan, Pak Bambang. Orangnya jujur, sudah puluhan tahun jadi tukang kunci di sekitar Bekasi dan Cibubur. "Pak, tolong ganti semua kunci rumah Taman Nusantara ya. Semua pintu. Pintu depan, pintu belakang, pintu samping, semua." "Wah, kenapa Bu? Ada masalah?" "Tidak apa-apa Pak. Saya cuma mau lebih aman. Bisa hari ini?" "Bisa Bu, jam 10 saya ke sana." Lalu aku telepon teknisi CCTV yang dulu pasang kamera di rumah Bekasi. Mas Andi namanya, anak muda yang rajin dan teliti. "Mas, saya mau tambah CCTV di rumah Cibubur, di setiap sisi rumah. Depan, belakang, samping, garasi, semuanya. Yang bisa lihat dari HP." "Siap Bu, berapa kamera yang Ibu mau?" 8 kamera, yang bagus, yang gambarnya jernih malam hari juga." "Wah, lengkap ya Bu. Oke, saya survei dulu hari ini, besok pasang." Biayanya memang mahal. Untuk ganti semua kunci hampir 2 juta rupiah. Untuk pasang 8 CCTV plus instalasi sekitar 15 juta rupiah. Tapi aku berpikir, lebih mahal lagi kalau kehilangan ketenangan hati. Aku pergi ke Cibubur pagi itu juga, mengawasi Pak Bambang mengganti kunci demi kunci. Kunci pintu utama diganti dengan yang digital, pakai password dan sidik jari. Kunci pintu belakang diganti dengan gembok ganda. Kunci pintu samping juga diganti total. "Ibu, kunci yang lama mau saya buang?" tanya Pak Bambang sambil menunjukkan kunci-kunci lama di tangannya. "Buang saja Pak, semuanya." Sore harinya Mas Andi datang dengan timnya. Mereka mulai memasang kamera di setiap sudut. Aku mengawasi dengan teliti, memastikan tidak ada blind spot. Semua sudut rumah harus terlihat. "Ibu, ini aplikasinya," kata Mas Andi sambil mengatur handphoneku. "Kalau ada gerakan, langsung ada notifikasi. Bisa lihat live, bisa lihat rekaman. Semuanya tersimpan sampai 30 hari. Aku mengangguk mempelajari cara pakainya dengan serius. Keesokan paginya, jam 9:15, aku sedang duduk di teras rumah Bekasi, menyeruput kopi pahit. Tiba-tiba, HP-ku bergetar notifikasi CCTV. Ada gerakan terdeteksi di kamera depan. Jantungku berdegup. Kusentuh notifikasi itu. Layar langsung menampilkan gambar live dari kamera depan rumah Cibubur. Dan kulihat di layar, Rani berdiri di depan pintu rumahku, mencoba memasukkan kunci. Dia mengenakan jilbab hijau, baju kaos putih, celana jeans. Di tangannya ada tas belanja besar dan sebuah kunci-kunci rumahku yang lama. Kunci yang seharusnya tidak pernah ada di tangannya. Diputar sekali, gagal. Wajahnya terlihat bingung. 2 kali, gagal lagi. Sekarang dia terlihat panik. Dia mencoba berkali-kali, memutar kunci ke kanan, ke kiri, didorong, ditarik. Tidak ada yang berhasil. Aku memperbesar gambar, melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Bukan ekspresi orang yang khawatir ada maling, tapi ekspresi orang yang rencana rahasianya gagal. Lalu dia pindah ke pintu samping, mengeluarkan kunci yang berbeda dari tasnya. Mencoba memasukkan ke lubang kunci pintu samping. Dia punya kunci pintu samping juga. Berkali-kali dicoba, tetap tidak bisa. Dia bahkan mencoba memaksa sampai kunci itu tertekuk. Aku merekam semua itu. Setiap detik, setiap gerakan. Bukti yang tidak bisa dibantah. Setelah hampir 20 menit mencoba, akhirnya dia menyerah. Berdiri di teras, mengeluarkan handphone, menelpon seseorang. Dari gerakan bibirnya yang terlihat di kamera, aku tahu dia sedang kesal. Tak lama kemudian, sekitar jam 10, Dimas menelepon. "Bu, tadi Rani lewat rumah yang kemarin. Dia bawa oleh-oleh buat ibu, mau tarung di kulkas. Tapi katanya pintunya diganti, kuncinya nggak bisa masuk.
Rani khawatir ada maling, Bu. Suaranya terdengar cemas, tapi aku sudah tidak percaya lagi. Aku menjawab dengan tenang. Suara yang keluar dari mulutku bahkan membuatku sendiri kaget, begitu dingin, begitu tegas. Maling justru yang bawa kunci tanpa izin, Mas. Di seberang sana hening lama sekali. Sunyi yang berat, sunyi yang penuh pengakuan tanpa kata. Bu, maksud Ibu, kenapa Rani punya kunci rumah itu, Mas? Rumah yang kemarin kalian bilang mau beli dengan uang DP dari Ibu. Hening lagi. Bu, itu Rani cuma apa? Cuma kebetulan punya kunci rumah yang seharusnya bukan miliknya. Atau cuma kebetulan tahu bahwa rumah itu sudah atas nama Ibu sendiri sejak 2 minggu lalu. Aku mendengar Dimas menarik napas panjang. Ibu sudah tahu. Suaranya nyaris berbisik. Ya, Ibu sudah tahu. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu Rani menelpon marketing rumah itu. Ibu tahu kalian sudah tahu rumah itu milik Ibu. Tapi kalian tetap pura-pura mau membelinya. Tetap minta Ibu kasih DP. Kenapa, Mas? Kenapa harus bohong? Bu, bukan begitu maksudnya. Lalu apa? Coba jelaskan kenapa Rani punya kunci rumah Ibu. Siapa yang kasih? Atau jangan-jangan kalian yang nyuruh tukang bikin kunci duplikat waktu Ibu renovasi? Hening. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Dan saat itu aku tahu, semua topeng sudah jatuh. Mas, Ibu kecewa. Bukan karena uang. Uang itu tidak ada artinya. Tapi karena kalian menganggap Ibu bodoh. Menganggap Ibu mudah dibohongi. Ibu bangun rumah itu dengan harapan. Dengan cinta. Ibu ingin kasih kejutan untuk kalian. Ibu ingin kita tinggal bersama. Jadi keluarga yang bahagia. Tapi ternyata kalian hanya melihat Ibu sebagai sumber uang. Dan rumah itu hanya kalian lihat sebagai aset yang bisa kalian ambil. Bu, maafkan kami. Ibu tidak mau dengar lagi, Mas. Kunci sudah diganti. CCTV sudah dipasang. Jangan coba-coba datang tanpa izin Ibu lagi. Aku menutup telepon sebelum Dimas sempat menjawab. Tanganku gemetar. Tapi bukan gemetar takut, ini gemetar kuat. Gemetar lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Aku menatap layar CCTV di handphone. Rumah di Cibubur terlihat tenang dari semua sudut kamera. Rumahku. Rumah yang kubangun dengan jerih payah. Rumah yang tidak akan kuserahkan kepada orang yang mengkhianatiku bahkan jika orang itu adalah darah dagingku sendiri. Jam menunjukkan pukul 8:45 ketika pintu rumah Bekasi diketuk pelan. Aku sedang duduk di ruang tamu, menonton berita di televisi tanpa benar-benar memperhatikan. Pikiran masih melayang ke kejadian pagi tadi, ke wajah Rani yang panik di layar CCTV, ke suara Dimas yang terdiam di telepon. Aku membuka pintu. Dimas berdiri di sana, sendirian. Tidak ada Rani. Tidak ada Alia. Motor bebek tuanya terparkir di depan rumah, masih mengeluarkan bunyi tik-tik-tik dari mesin yang baru dimatikan. Wajahnya letih, sangat letih. Matanya merah, seperti orang yang sudah menangis atau tidak tidur berhari-hari. Rambutnya acak-acakan. Baju kerjanya masih belum diganti kemeja kotak-kotak biru yang sudah kusut. Celana kain hitam yang berdebu. Masuk, Mas. Kataku pelan. Meski marah, dia tetap anakku, darah dagingku. Dia masuk dengan langkah berat, seperti sedang membawa beban yang tidak terlihat. Duduk di kursi ruang tamu, kursi yang dulu sering diduduki Hendra kalau pulang kerja. Aku membuatkan teh manis hangat, meletakkannya di meja depannya. Dia menatap gelas itu tanpa menyentuhnya. Bu, suaranya serak. Ibu harus tahu semuanya. Aku duduk di kursi seberangnya, menunggu. Rani dapat kunci itu dari staf marketing perumahan. Waktu Ibu renovasi rumah, Rani sering ke sana. Dia bilang dia menantu Ibu yang disuruh cek renovasi. Mbak Devi kasih kunci duplikat biar Rani bisa masuk sewaktu-waktu. Dadaku sesak mendengarnya. Jadi sejak awal mereka sudah merencanakan ini.
Waktu itu saya nggak tahu, Bu. Rani bilang cuma mau lihat-lihat. Siapa tahu bisa beli rumah di sana nanti. Saya percaya aja. Aku terdiam, memperhatikan wajah anakku yang terlihat begitu rapuh. Lebih parah lagi, dia menarik napas dalam, seolah mempersiapkan diri mengakui dosa yang lebih berat. Rani sempat menerima telepon dari pihak bank. Waktu ibu transfer uang pembelian rumah, pihak bank konfirmasi. Tapi waktu itu ibu lagi ke pasar. Yang angkat telepon Rani. Dia pura-pura jadi ibu. Dia jawab semua pertanyaan verifikasi pakai data KTP ibu yang dia fotokopi diam-diam waktu ibu sempat taruh di meja. Aku menutup mulut dengan tangan. Tidak percaya. Rani sudah sampai sejauh itu. Dia konfirmasi transfer, Bu. Dia bilang, "Ya, saya Ratna Suryani, saya yang transfer." Bank pikir benar ibu yang angkat, makanya prosesnya lancar. "Kenapa, Mas?" Suaraku keluar berdetar. "Kenapa kalian lakukan ini semua?" Dimas mengusap wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Aku melihat air mata mulai jatuh di pipinya. "Kami cuma pengen bantu, Bu. Kami takut ibu ditipu orang. Rumah segitu mahal, kalau ibu beli sendiri tanpa konsultasi, kami khawatir. Makanya Rani coba pantau. Tapi lama-lama jadi berubah." "Berubah? Jadi apa?" Rani mulai kepikiran kalau rumah itu bisa jadi milik kami. Dia bilang, "Toh ibu juga sendirian. Kalau kami yang urus, kami yang tinggal di sana kan sama aja. Ibu juga tinggal sama kami. Kami bisa jaga ibu. Ibu nggak perlu ribet urus rumah gede sendirian." Aku tertawa pahit, tawa yang menyakitkan. "Jadi kalian pikir rumah itu akan jadi milik kalian, dan aku cuma penghuni, pembantu di rumah sendiri?" Dimas tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Kami terduduk dalam sunyi yang berat. Jam dinding berdetak keras. Televisi masih menyala, tapi volume sudah kukecilkan. Dari luar terdengar suara motor lewat. Anjing tetangga menggonggong. "Saya minta maaf, Bu. Saya lemah. Saya nggak tegas sama Rani. Saya harusnya larang dia dari awal. Tapi kami memang lagi sulit, Bu." "Sulit bagaimana?" "Usaha kontraktor saya lagi sepi. Sudah 3 bulan nggak ada proyek besar. Cicilan motor belum lunas. Kontrakan rumah kami habis bulan depan. Tuan tanah mau naikin harga 2 kali lipat. Kami nggak sanggup, Bu. Makanya waktu tahu ibu beli rumah, Rani langsung kepikiran. Kepikiran kalau itu bisa jadi solusi kami." Aku menatap anakku. Anak yang kudidik dengan jerih payah. Anak yang dulu rajin sekolah, rajin ngaji, sopan sama tetangga. Anak yang waktu kecil selalu peluk aku tiap malam sebelum tidur bisik, "Ibu, aku sayang ibu," di telingaku. Kemana anak itu? "Mas, kalau kalian butuh bantuan, kenapa nggak bilang terus terang? Kenapa harus bohong? Kenapa harus tipu-tipu?" Kami malu, Bu. Kami malu ngaku kalau kami gagal. Saya kan anak laki-laki satu-satunya. Harusnya saya yang tanggung jawab. Harusnya saya yang jaga ibu. Tapi kenyataannya saya sendiri masih susah. Beberapa hari kemudian Rani datang. Hari Kamis sore sekitar pukul 4:30. Aku sedang menjemur baju di belakang rumah ketika mendengar suara ketukan. Pintu pagar depan. Aku keluar, melihat Rani berdiri di sana. Wajahnya pucat, sangat pucat. Matanya bengkak, merah, kelopaknya sembak. Jilbabnya kusut, tidak rapi seperti biasanya. Dia mengenakan baju rumah biasa, kaos oblong abu-abu dan celana kain hitam. Tidak ada riasan. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. "Bu," suaranya parau. Aku membuka pagar, mempersilahkannya masuk. Kami duduk di teras. Aku tidak membuatkan minum. Hanya duduk dan menunggu apa yang akan dia katakan. "Bu, saya minta maaf." Dia langsung menangis. Air matanya jatuh deras. "Saya salah, Bu. Saya panik. Usaha Dimas sepi, kontrakan hampir habis.
Gaji Dimas habis buat bayar cicilan motor dan biaya sekolah Alia. Kami nggak punya tabungan. Saya takut, Bu. Saya takut kami nggak punya tempat tinggal. Saya cuma ingin keluarga ini aman. Aku menatapnya dalam-dalam, mengamati wajahnya, air matanya, tangannya yang gemetar. Ran, kalau butuh bantuan, mintalah dengan jujur. Jangan pakai kebohongan. Saya malu, Bu. Saya malu ngaku kalau kami susah. Saya kan menantunya Ibu. Harusnya saya yang bantu Ibu, bukan minta bantuan terus. Tapi kamu gak minta bantuan, Ran. Kamu mencuri. Kamu bohong. Kamu manipulasi. Itu beda. Rani menangis semakin keras. Bahunya bergetar hebat. Saya gak bermaksud jahat, Bu. Saya cuma pengen Ibu gak sendirian. Kami sayang sama Ibu. Kami khawatir Ibu tinggal di rumah baru itu sendirian, nanti siapa yang jaga? Makanya saya mikir, kalau kami yang tinggal di sana sama Ibu, kan lebih baik. Kami bisa jaga Ibu tiap hari. Aku menghela napas panjang. Ran, dengar baik-baik. Kalau benar sayang, kamu gak akan bohong. Aku ini ibumu, bukan dompetmu. Kalau kamu dan Dimas lagi susah, bilang aja. Aku ibu, bukan monster. Aku pasti bantu. Tapi bukan dengan cara kayak gini. Bukan dengan kebohongan dan tipu muslihat. Rani tertunduk. Tangannya meremas-remas jilbabnya sendiri. Air matanya masih terus jatuh, membasahi kaos abu-abunya. Sekarang rumah itu mau diapain, Bu? Ibu mau jual lagi. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku menyadari sesuatu dari nada suaranya. Dia tidak bertanya karena peduli denganku. Dia bertanya karena khawatir dia kehilangan kesempatan. Dan aku tahu, air mata itu bukan penyesalan. Hanya ketakutan kehilangan kenyamanan. Ran, rumah itu atas nama aku. Keputusannya ada di tangan aku. Bukan kamu, bukan Dimas, aku. Tapi Bu, kami kan keluarga. Keluarga itu saling percaya, Ran. Saling jujur, bukan saling tipu. Aku berdiri, tanda bahwa percakapan ini sudah selesai. Pulanglah, aku mau sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk mikir. Rani berdiri dengan berat. Dia menatapku dengan mata penuh harap-harap bahwa aku akan memeluknya, mengatakan semuanya baik-baik saja, memaafkannya. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang tidak dia kenali. Tatapan dingin, tatapan kecewa yang mendalam. Dia berjalan keluar pagar dengan langkah terseret. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Bu, Alia kangen nenek. Itu peluru terakhirnya. Senjata terakhir untuk melunakkan hatiku. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk permainan emosi seperti ini. Kalau dia kangen, bawa dia ke sini. Aku tetap neneknya. Tapi masalah antara kita berdua, itu urusan lain. Setelah Rani pergi, aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu. Duduk di kursi ruang tamu yang sama tempat Dimas duduk beberapa hari lalu. Aku tidak menangis. Sudah tidak ada lagi air mata. Hanya ada kekosongan. Dan kesadaran pahit bahwa keluarga yang selama ini kucintai ternyata punya wajah lain yang tidak pernah kukenal. 6 bulan yang terasa seperti seumur hidup. 6 bulan yang mengubahku dari seorang ibu yang rapuh dan kesepian menjadi perempuan yang belajar mencintai diri sendiri kembali. Sekarang aku tinggal tenang di rumah Taman Nusantara. Rumah yang tadinya kubangun untuk kami bertiga aku, Dimas dan keluarganya kini, menjadi rumah untuk diriku sendiri. Dan anehnya, aku tidak merasa kesepian. Justru sebaliknya, aku merasa utuh. Setiap pagi sekitar pukul 5:30 aku sudah bangun. Kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Setelah sholat subuh di musola kecil di kamarku, aku keluar ke teras. Udara Cibubur pagi hari sejuk, tidak sepanas Bekasi. Ada kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Burung-burung berkicau dari pohon mangga muda di halamanku. Aku menyapu teras dengan sapu lidi yang kubeli dari tukang sapu keliling.
Gerakan yang sederhana tapi menenangkan. Menyapu dedaunan kering yang jatuh semalam. Menyapu kelopak bunga melati yang rontok. Kadang ada kupu-kupu kuning hinggap di pagar, terbang pelan saat aku mendekat. Setelah menyapu, aku menyiram bunga melati yang sudah tumbuh subur. 20 batang yang kutanam 6 bulan lalu kini sudah setinggi lututku, penuh dengan bunga putih kecil yang harum. Setiap kali menyiramnya, aku berbicara kepada tanaman-tanaman itu. Kalian tumbuh bagus ya, terus begini biar nenek senang. Suaraku sendiri terdengar berbeda sekarang, lebih ringan, lebih hidup. Aku juga rajin ikut pengajian kecil di musola kompleks setiap Rabu dan Jumat sore. Pengajian yang diikuti ibu-ibu sekitar 15-20 orang. Ustazah Nur yang memimpin, perempuan parubaya yang sabar dan bijak. Kami membaca Al-Quran bersama, belajar tajwid, kadang membahas kisah-kisah Nabi. Di sanalah aku berteman dengan Bu Sari, Bu Tuti, dan Bu Wati. Mereka semua baik hati, tidak pernah bertanya hal-hal yang terlalu pribadi. Hanya berbagi cerita sederhana tentang cucu, tentang masak-memasak, tentang drama sinetron yang sedang tayang. Tetangga-tetanggaku memang luar biasa baik hati. Bu Sari yang rumahnya tepat di sebelah kanan, hampir setiap minggu mengirim gorengan. Pisang goreng, tempe mendoan, tahu isi, bakwan jagung. Selalu masih hangat, dibungkus kertas minyak, ditaruh di toples plastik yang kubalikin lagi setelah dicuci bersih. Bu Ratna, ini titipan gorengan ya, kebetulan bikin banyak tadi pagi. Katanya sambil tersenyum lebar, gigi depannya ada yang ompong satu, membuatnya terlihat lucu. Wah, terima kasih ya Bu, Ibu baik sekali, balasku sambil menerima toples itu dengan kedua tangan. Ah, sama-sama, kita kan tetangga, harus saling tolong. Pak Budi yang rumahnya di seberang jalan, pensiunan PLN, sering membantu cek listrik kalau ada masalah. Waktu sekring rumahku jebol bulan lalu karena korsleting, dia yang datang membawa peralatan lengkap, memperbaiki sampai beres, menolak bayaran. Gak usah bayar Bu, saya kan udah pensiun, nganggur di rumah, malah seneng bisa bantu. Bahkan anak-anak kecil di kompleks sudah kenal denganku. Mereka bermain sepeda tiap sore di depan rumah, kadang berhenti di pagarku, memanggil dengan suara riang. Oma Ratna, Oma lagi apa? Oma lagi nyiram bunga, kalian main hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Iya Oma. Mereka menyebutku Oma, bukan nenek. Entah dari mana kebiasaan itu. Mungkin karena banyak warga keturunan Tionghoa dan Betawi di sini yang pakai panggilan Oma. Hidupku kini sederhana tapi damai. Aku tidak punya teman banyak seperti dulu waktu masih aktif di arisan RT. Tidak punya kesibukan seperti dulu waktu masih menjahit untuk tetangga. Tapi aku punya rutinitas yang membuat hari-hariku bermakna. Pagi menyapu dan menyiram tanaman, siang memasak untuk diriku sendiri. Sayur asem, sop ayam, atau tumis kangkung sederhana. Sore duduk di teras sambil membaca buku atau mendengarkan radio. Malam nonton televisi atau bicara di telepon dengan Bu Siti, tetangga lama di Bekasi yang masih setia menelpon setiap minggu. Tidak ada drama, tidak ada kebohongan, tidak ada pengkhianatan. Hanya hidup yang tenang, yang kupilih sendiri, yang kuatur sendiri. Dimas dan Rani tinggal di rumah kontrakan kecil di Bekasi Utara sejak 3 bulan lalu. Mereka akhirnya menemukan tempat yang harganya terjangkau 5 juta per tahun. Kamar 2, kamar mandi 1, dapur kecil di belakang. Mereka berusaha bangkit. Aku tahu, itu karena Dimas kadang mengirim foto lewat WhatsApp. Foto dia sedang kerja di proyek bangunan. Foto Rani sedang mengemas kue untuk pesanan online-nya. Foto Alia sedang belajar di meja kecil. Tidak ada permintaan uang lagi. Tidak ada telepon meminta bantuan. Mereka benar-benar berusaha mandiri. Dimas kerja lebih keras. Dia sekarang terima proyek-proyek kecil renovasi rumah, pasang keramik, cat tembok. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Rani jualan kue online. Dia buka akun Instagram, posting foto kue-kue buatannya.
brownies kukus, bolu pandan, lapis legit. Pesanan mulai berdatangan. Tidak banyak, tapi lumayan untuk tambah-tambah uang belanja. Aku sesekali datang menjenguk cucuku. Sebulan sekali, biasanya hari Minggu. Aku bawa oleh-oleh, buah-buahan, susu kotak untuk Alia, kadang uang 500.000 dalam amplop putih polos. Tapi aku tidak tinggal lama, hanya 2-3 jam. Berbicara baik-baik dengan Alia, bermain congklak atau ular tangga dengannya, lalu pamit pulang sebelum maghrib. Aku tetap menjaga jarak, tidak seperti dulu yang datang hampir tiap minggu, membawa banyak makanan, menghabiskan waktu seharian di rumah mereka. Sekarang aku datang sebagai tamu, bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai bank berjalan. Pelajaran mahal, Mas, kataku suatu kali, waktu Dimas mengantarku ke halte angkot. Kami berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot jurusan Cibubur lewat. Matahari sore menyinari wajahnya yang lelah. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan kalau hilang, susah kembali. Dimas menunduk. Tangannya meremas-remas helm motor di genggamannya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Saya ngerti, Bu. Saya janji gak akan ulangi. Saya dan Rani udah belajar. Kami mau jadi orang yang lebih baik. Aku hanya tersenyum. Senyum tipis yang tidak mencapai mata. Aku sudah tidak marah. Amarahku sudah hilang bulan-bulan lalu. Tapi luka masih ada. Luka yang tidak terlihat tapi terasa setiap kali aku ingat bagaimana mereka merencanakan pengkhianatan itu dengan begitu rapi. Aku hanya belajar menjaga batas. Batas yang sehat. Batas yang melindungi hatiku dari kemungkinan terluka lagi. Sore itu, hari Kamis, aku sedang menanam bunga mawar di pot besar yang baru kubeli dari toko tanaman. Tanganku penuh tanah. Ada cacing kecil yang ngerayap di sarung tangan kain yang kupakai. Matahari sore hangat tapi tidak terik, pas untuk berkebun. Tiba-tiba, HP-ku yang kutaruh di kursi teras bergetar. Notifikasi WhatsApp. Aku membersihkan tanganku dengan lap basah, mengambil HP, membuka pesan itu. Dari Dimas. Bu, kalau suatu hari kami kenapa-kenapa, boleh nggak ibu jadi wali untuk anak kami? Aku membaca pesan itu 2 kali, 3 kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Wali untuk Alia. Dia memintaku menjadi wali untuk cucuku sendiri. Artinya dia percaya padaku lagi. Meski aku sudah menjaga jarak. Meski aku sudah menarik diri. Dia masih mempercayaiku untuk menjaga anaknya kalau suatu hari mereka tidak ada. Aku duduk di kursi teras. Menatap pesan itu lama sekali. Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini air mata haru. Air mata yang berbeda. Aku mengetik balasan dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Kalau kalian sudah belajar jujur dan mandiri, ibu akan pertimbangkan. Bukan jawaban langsung. Bukan iya, bukan tidak. Tapi sebuah harapan. Sebuah pintu yang kusengaja buka sedikit, bukan dikunci rapat. Lalu aku menatap langit sore. Langit berwarna jingga keemasan. Awan bergerak pelan. Burung-burung terbang kembali ke sarang mereka. Suara azan maghrib mulai terdengar dari masjid kompleks. Aku tersenyum dan berkata pada diri sendiri, kunci yang kuganti dulu ternyata bukan cuma kunci rumah, tapi juga kunci hatiku dari orang-orang yang pernah mempermainkan ketulusan. Aku belajar bahwa melindungi diri sendiri bukan berarti tidak mengasihi. Aku masih mengasihi Dimas, masih mengasihi Rani, masih mengasihi Alia. Tapi sekarang aku juga mengasihi diriku sendiri. Aku belajar bahwa memaafkan tidak sama dengan melupakan. Aku sudah memaafkan mereka, tapi aku tidak melupakan apa yang terjadi. Luka itu menjadi pengingat untuk tidak naif lagi. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk keluarga yang lengkap. Kadang kebahagiaan datang dalam bentuk teras yang bersih, bunga yang mekar, tetangga yang ramah dan hati yang tenang. Dan yang paling penting aku belajar bahwa rumah ini, hidup ini, sepenuhnya milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinku. Tidak ada yang bisa memanipulasi keputusanku lagi. Aku berdiri, kembali menanam bungaku. Tangan-tanganku yang sudah keriput ini masih kuat.
Kakiku yang kadang pegal ini masih bisa berjalan. Hatiku yang pernah hancur ini masih bisa mencintai dengan cara yang lebih bijak. Dan saat malam tiba, aku tidur nyenyak. Nyenyak seperti yang tidak pernah kurasakan sejak Hendra meninggal. Karena akhirnya, aku tidak lagi takut sendirian. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Kadang kemenangan terbesar bukan saat kita membalas, tapi saat kita berani menjaga batas dan tetap berdamai dengan hati. Ibu Ratna mengajarkan kita bahwa ketulusan memang berharga, tapi melindungi diri sendiri adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, pernah dikecewakan oleh orang terdekat, pernah harus memilih antara memaafkan atau menjaga jarak, tulis ceritamu di kolom komentar. Kita saling menguatkan di sini. Jangan lupa klik tombol like kalau cerita ini menyentuh hatimu. Dan subscribe channel ini karena setiap kisah punya makna untuk disuarakan. Masih banyak cerita kehidupan lain yang akan kami bagikan. Cerita tentang kekuatan, ketahanan, dan kebangkitan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga hati kita sendiri.